Kukira suamiku tiap malam mancing ikan. Ternyata mancing janda cantik. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, mulai merasa ada yang aneh dengan suamiku, Hiwal. Dulu, dia adalah pria yang lebih suka menghabiskan waktu di rumah, menonton televisi atau sekadar bercanda denganku di ruang tamu. Dia bahkan sering mengeluh ketika diajak temannya memancing, mengatakan bahwa dia tidak sabar menunggu ikan menggigit umpan. Namun, beberapa minggu terakhir, semuanya berubah drastis. Hiwal tiba-tiba begitu bersemangat pergi memancing, hampir setiap malam, bahkan saat cuaca sedang tidak bersahabat. Awalnya, aku berpikir mungkin ini hanya hobi baru, atau sekadar caranya menghilangkan stres setelah seharian bekerja. Tapi ada sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang membuatku semakin curiga. Setiap kali dia pulang, tangannya kosong. Tidak ada ember berisi ikan, tidak ada aroma amis yang seharusnya menempel di pakaiannya. Yang ada justru bau parfum yang sama sekali tidak familiar. Bukan parfum maskulin seperti yang biasa dipakainya, melainkan aroma lembut dan manis, seperti wangi bunga yang sering digunakan oleh perempuan. Awalnya aku mencoba mengabaikan hal itu, berpikir mungkin dia tanpa sengaja bersentuhan dengan seseorang di jalan atau terkena parfum dari warung tempat dia membeli rokok. Namun, semakin lama, semakin sulit bagiku untuk percaya bahwa semua ini hanya kebetulan. Malam itu, saat Hiwal kembali dari memancing, aku sengaja menunggu di ruang tamu, pura-pura sibuk dengan ponselku. Begitu dia membuka pintu, aroma parfum itu langsung menyergap hidungku. Kali ini lebih kuat, lebih menyengat, seolah-olah dia baru saja berada di dalam ruangan yang dipenuhi wewangian itu selama berjam-jam. Aku menatapnya lekat-lekat, mencari tanda-tanda kejujuran di matanya, tetapi dia hanya tersenyum tipis dan melepaskan sepatu. Memancing lagi? Tanyaku dengan nada datar. Iya, tapi ikannya nggak mau makan umpan. Jawabnya cepat, terlalu cepat, seolah dia sudah mempersiapkan alasan itu sejak awal. Aku memperhatikan pakaiannya. Celananya bersih, bajunya pun rapi. Tidak ada bekas lumpur, tidak ada jejak air, tidak ada tanda-tanda dia baru saja duduk di pinggir sungai atau danau dalam waktu lama. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada perasaan tak nyaman yang mulai merayapi pikiranku. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin menuduhnya tanpa bukti. Aku hanya mengangguk dan pura-pura percaya. Tapi dalam hati, aku tahu malam ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan Hiwal semakin mencurigakan. Awalnya, dia hanya pergi memancing seminggu sekali, lalu semakin sering, hingga hampir setiap malam. Kadang dia pergi setelah maghrib, kadang setelah isya, dan pulang entah jam berapa. Awalnya, aku masih berusaha menanamkan kepercayaan dalam hatiku, mencoba meyakinkan diri bahwa suamiku memang hanya mencari hiburan. Tapi semakin hari, semakin sulit untuk membohongi perasaanku sendiri. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku merasakannya dengan jelas. Yang membuatku semakin curiga adalah kebiasaan barunya pulang larut malam, bahkan hingga menjelang subuh. Setiap kali aku bertanya kenapa dia pulang begitu terlambat, jawabannya selalu sama. Susah banget ikannya nggak mau mendekat Din. Seakan-akan semua ikan di sungai bersekongkol untuk tidak menggigit umpannya. Aku mungkin tidak terlalu paham soal memancing, tapi aku tahu bahwa tidak mungkin setiap malam dia tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan pemancing amatiran pun sesekali bisa membawa pulang ikan, entah itu besar atau kecil. Namun, Hiwal? Dia pulang dengan tangan kosong setiap saat, seolah-olah tujuannya pergi bukan untuk menangkap ikan, melainkan sesuatu yang lain. Selain itu, ada perubahan lain yang tidak bisa kuabaikan. Setiap kali pulang, dia terlihat lebih lelah daripada biasanya. Tapi bukan jenis lelah karena duduk lama menunggu ikan menggigit umpan. Bukan. Dia terlihat seperti seseorang yang telah menghabiskan energi untuk sesuatu yang lebih menguras tenaga. Tatapannya sering kosong, badannya sering lunglai, tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Aroma parfum yang semakin hari semakin kuat menempel di tubuhnya. Aku mencoba berpikir positif.
Mungkin dia mampir ke warung kopi sebelum pulang, dan kebetulan wangi parfum pemilik warung menempel di bajunya. Mungkin dia sekadar duduk di sebelah seseorang yang memakai parfum itu. Tapi teori-teori yang kubuat untuk menenangkan diriku sendiri semakin lama terasa semakin bodoh. Sebab, kalaupun benar dia hanya mampir ke warung kopi, kenapa dia tidak pernah membawa pulang sisa kopi atau makanan kecil? Kenapa dia tidak pernah menceritakan apapun tentang perjalanannya? Bahkan, jika benar dia hanya pergi memancing, kenapa dia tidak pernah mengajakku ikut sekali saja? Malam berikutnya, aku sengaja menunggu hingga dia pergi. Aku diam-diam mengintip dari jendela saat dia melangkah keluar rumah. Dengan senter kecil di tangan, dia berjalan ke arah jalan utama. Tapi anehnya, dia tidak menuju ke arah sungai. Dia justru berjalan ke arah lain, ke jalur yang lebih gelap, yang biasanya tidak dilewati orang jika ingin memancing. Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak langsung berlari dan menariknya kembali ke rumah. Tidak, aku tidak bisa gegabah. Aku harus tahu lebih banyak. Sepanjang malam, aku gelisah di tempat tidur, menunggu suara langkah kakinya di teras. Aku menahan diri untuk tidak mengirim pesan atau menelepon, karena aku tahu dia hanya akan menjawab dengan alasan yang sama. Ketika akhirnya dia pulang hampir menjelang subuh, aku berpura-pura tertidur. Aku mendengar langkahnya yang pelan, seakan-akan dia takut membangunkanku. Aku mengintip sedikit dan melihatnya melepas baju dengan cepat, langsung menuju kamar mandi. Saat dia keluar, aroma parfum yang tadi menempel di tubuhnya sudah hilang, tergantikan oleh bau sabun. Malam itu, aku semakin yakin, Hiwal menyembunyikan sesuatu. Dan aku bertekad untuk mencari tahu, apa sebenarnya yang dia lakukan setiap malam. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan perasaan yang tidak menentu. Hiwal sudah bersiap-siap dengan peralatan memancingnya, seutas tali pancing tua yang sebenarnya jarang sekali dipakainya sebelumnya, serta ember kosong yang selalu kembali dalam keadaan yang sama. Dia tampak terburu-buru, seolah ingin segera pergi sebelum aku sempat bertanya-tanya lebih jauh. Tapi aku tidak akan tinggal diam kali ini. Kamu memancing lagi malam ini? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku agar terdengar biasa saja. Iya, jawabnya singkat, sambil mengikat tali sepatunya. Dengan siapa? Rudy, katanya tanpa menoleh ke arahku. Aku terdiam sejenak. Rudy adalah salah satu teman lama Hiwal, seseorang yang rumahnya hanya berjarak beberapa gang dari sini. Aku memang jarang berbicara langsung dengannya, tapi aku tahu satu hal. Rudy bukan tipe orang yang suka memancing di malam hari. Dia lebih suka nongkrong di warung kopi atau bermain kartu dengan teman-temannya. Aku menelan kecurigaanku dalam-dalam dan mengangguk pelan, berpura-pura tidak tertarik dengan jawabannya. Baiklah, hati-hati, kataku akhirnya, membiarkannya pergi. Tapi begitu dia menutup pintu, aku langsung bergerak. Jantungku berdegup kencang saat aku mengambil ponsel dan mencari nomor Rudy di daftar kontak. Jari-jariku sedikit gemetar ketika akhirnya aku menekan tombol panggil. Telepon berdering beberapa kali sebelum suara berat Rudy terdengar dari seberang. Halo? Ada apa, Din? Aku menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya dengan hati-hati. Ruth, tadi Hiwal bilang dia pergi memancing sama kamu. Bener, kan? Beberapa detik sunyi. Rudy tampaknya butuh waktu untuk mencerna pertanyaanku. Memancing? Aku? Enggak, aku di rumah aja dari tadi. Jawabnya, terdengar bingung. Kami nggak ada janji buat memancing malam ini. Darahku langsung berdesir. Aku sudah menduga jawaban itu, tapi mendengarnya langsung tetap saja membuat jantungku berdebar keras. Aku berusaha tetap terdengar tenang saat menjawab. Oh, gitu ya. Mungkin aku salah dengar, kataku cepat, sebelum buru-buru mengakhiri panggilan. Aku menatap layar ponselku, perasaan tidak enak semakin menguat. Jadi benar, Hiwal berbohong. Tapi pertanyaannya, untuk apa? Jika dia benar-benar pergi memancing, kenapa dia harus menyebut nama Rudy? Kenapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya? Aku berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Otakku bekerja keras mencari penjelasan yang masuk akal. Apakah mungkin dia pergi dengan teman lain? Atau seseorang yang bukan temannya? Aku menggigit bibir, mencoba menepis pikiran buruk yang mulai menguasai kepalaku.
Tapi aku tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa ini bukan lagi hanya sekadar kebiasaan aneh. Ini adalah kebohongan pertama yang nyata. Aku duduk kembali di sofa, mencoba berpikir lebih jernih. Jika Hiwal sudah mulai berbohong, maka aku harus lebih berhati-hati. Aku tidak bisa langsung menuduhnya tanpa bukti konkret. Aku harus bermain lebih cerdas. Aku melirik jam dinding. Sudah hampir tengah malam. Aku ingin menunggunya pulang, tapi aku tahu dia tidak akan datang dalam waktu dekat. Aku menggigit kuku, perasaan gelisah semakin menguasai diri. Aku ingin tahu kemana dia pergi, dengan siapa, dan apa yang sebenarnya dia lakukan di luar sana. Malam itu, aku memutuskan sesuatu. Aku harus mulai menyelidiki sendiri. Aku tidak akan hanya duduk diam dan menerima kebohongannya begitu saja. Jika Hiwal mengira aku akan tetap percaya tanpa mempertanyakan apapun, maka dia salah besar. Malam semakin larut, dan aku masih terjaga. Pikiranku berputar-putar memikirkan kebohongan Hiwal malam ini. Aku tahu dia tidak pergi memancing dengan Rudy. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Tapi apa? Dan dengan siapa? Pertanyaan itu menggerogoti pikiranku seperti serangga kecil yang tak henti-hentinya mengunyah ketenanganku. Aku menatap ke arah pintu, berharap dia segera pulang, berharap ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Dan akhirnya, menjelang pukul 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar di teras. Aku segera berbaring dan berpura-pura tidur, menahan napas saat dia membuka pintu perlahan. Aku mendengar suara kunci diletakkan di atas meja, lalu langkahnya beringsut ke dalam kamar. Aku bisa merasakan kehadirannya saat dia berdiri di dekat tempat tidur, mungkin memastikan aku tertidur pulas. Kemudian, seperti biasa, dia berjalan menuju kamar mandi. Saat suara air mengalir dari dalam, aku membuka mata perlahan. Aroma parfum itu langsung menyeruak ke hidungku, lebih kuat daripada malam-malam sebelumnya. Kali ini, aromanya lebih manis, lebih menyengat, seperti campuran bunga melati dan vanila yang khas. Aku menahan napas, mencoba mengingat-ingat apakah aku pernah mencium bau parfum seperti ini sebelumnya. Dan tiba-tiba, ingatan itu muncul begitu saja. Sari, janda yang tinggal di ujung kampung. Aku pernah beberapa kali bertemu dengannya di pasar, dan setiap kali, aroma parfumnya selalu tercium bahkan sebelum dia mendekat. Dia adalah wanita yang terkenal di lingkungan kami. Bukan karena sesuatu yang buruk, tapi karena kecantikannya yang selalu menarik perhatian para pria. Banyak orang membicarakan bagaimana dia sering menerima tamu laki-laki di rumahnya, meskipun dia sendiri selalu menyangkalnya. Jantungku berdebar kencang. Apakah mungkin? Aku menepis pikiran itu, mencoba berpikir lebih logis. Tidak, aku tidak boleh langsung menyimpulkan sesuatu tanpa bukti. Tapi tetap saja, fakta bahwa parfum yang menempel di tubuh suamiku memiliki aroma yang sama dengan parfum yang biasa dipakai Sari tidak bisa aku abaikan begitu saja. Ketika Hiwal keluar dari kamar mandi, dia tampak lebih segar, seolah ingin menghilangkan semua jejak dari dirinya. Aku tetap berpura-pura tidur, tapi mataku mengintip sedikit dari balik selimut. Dia duduk di tepi ranjang, menghela napas pelan sebelum akhirnya berbaring. Aku bisa merasakan jarak di antara kami. Bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Dia semakin jauh, dan aku semakin tenggelam dalam kecurigaanku sendiri. Esok paginya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Jika memang ada sesuatu antara Hiwal dan Sari, aku harus mengetahuinya. Aku harus menemukan bukti nyata. Saat Hiwal pergi bekerja, aku langsung bersiap. Aku mengenakan pakaian sederhana dan berjalan menuju warung tempat ibu-ibu kampung biasa berkumpul. Aku tahu, jika ada yang tahu tentang gerak-gerik mencurigakan di kampung ini, mereka pasti tahu. Benar saja, begitu aku bergabung dengan mereka dan berpura-pura ikut membicarakan harga beras yang naik, pembicaraan mulai mengarah ke sesuatu yang lebih menarik. Kalian tahu nggak, tadi malam aku lihat seseorang jalan ke rumah Sari, kata Bu Yati, wanita parubaya yang selalu tahu semua gosip terbaru. Siapa? Tanya salah satu ibu dengan nada penasaran. Nggak jelas, soalnya dia jalan agak cepat, tapi badannya tinggi dan agak gemuk. Pokoknya bukan anak muda, jawab Bu Yati. Aku menelan ludah. Aku tahu betul siapa yang memiliki postur seperti itu. Apa mungkin suami orang?
seloroh seorang ibu lain, membuat mereka tertawa kecil. Aku ikut tertawa, tapi dalam hati, aku merasakan sesuatu yang jauh dari lucu. Aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi antara suamiku dan Sari. Aku harus mencari tahu lebih dalam. Aku tidak bisa hanya duduk dan mendengarkan gosip. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Malam ini, aku akan mengikuti Hiwal. Aku harus tahu kemana dia benar-benar pergi. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan perasaan yang berkecamuk. Pikiranku masih dipenuhi oleh gosip yang kudengar tadi siang, tentang seseorang yang berjalan cepat menuju rumah Sari di tengah malam. Aku tidak ingin langsung menuduh, tapi segala petunjuk mengarah ke satu orang, Hiwal. Aku harus menegaskan kecurigaanku. Aku harus tahu yang sebenarnya. Seperti yang sudah kuduga, setelah Isya, Hiwal mulai bersiap-siap. Dia mengenakan jaket favoritnya, yang selalu dia pakai setiap kali memancing. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan saksama. Tangannya terlihat sedikit gelisah saat mengancingkan jaket, seakan dia sadar sedang diamati. "Kamu pergi lagi?" tanyaku, berusaha menjaga nada suara tetap tenang. "Iya," jawabnya singkat, tanpa menoleh. "Dengan siapa kali ini?" Dia terdiam sesaat, seakan otaknya berputar mencari jawaban yang paling meyakinkan. "Sendiri aja," katanya akhirnya. Aku menyilangkan tangan di dada, menatapnya tajam. "Sendiri? Tumben. Biasanya kamu bilang pergi sama Rudy." Hiwal terdiam. Matanya akhirnya menatapku, tapi hanya sekilas. Aku bisa melihat keraguan di sana, tanda bahwa pikirannya sedang bekerja keras untuk mencari alasan lain. "Iya, Rudy nggak bisa. Jadi aku sendiri aja." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Saat itu, aku tahu aku harus mengatakan sesuatu. Aku tidak bisa terus diam dan membiarkan dia menganggapku bodoh. "Kamu benar-benar pergi memancing, Mas?" tanyaku, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Tentu saja," jawabnya cepat, terlalu cepat. "Lalu, kenapa setiap kali kamu pulang, kamu nggak pernah bawa ikan?" Aku mencondongkan tubuh ke arahnya, menatap matanya lekat-lekat. "Dan kenapa setiap kali kamu pulang, ada aroma parfum yang bukan milikmu di bajumu?" Wajah Hiwal menegang. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar kehilangan kata-kata. Dia menelan ludah, mencoba tetap tenang, tapi aku bisa melihat tangannya sedikit gemetar saat dia merogoh saku jaketnya. "Apa maksudmu, Din?" Dia mencoba tertawa, tapi terdengar canggung. "Mungkin aku kena parfum orang di warung kopi atau..." "Sari," potongku cepat. Tubuhnya langsung kaku. Wajahnya seketika berubah. Dia tampak terkejut, seakan namanya adalah sesuatu yang tidak seharusnya kusebut. "Apa?" Suaranya terdengar lebih pelan, hampir berbisik. "Aroma parfumnya, Mas." Aku berdiri dari sofa dan melangkah mendekatinya. "Setiap kali kamu pulang, kamu selalu membawa aroma itu." Aku tahu itu parfum Sari. Aku tahu dia satu-satunya perempuan di kampung ini yang memakainya. Jadi, jangan coba-coba bilang kalau itu cuma kebetulan. Aku bisa melihat keringat mulai muncul di pelipisnya. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi, seakan ingin membantah tapi tidak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar kehabisan alasan. Aku melipat tangan di dada, menunggu jawabannya. Tapi yang kudapat hanyalah kebisuan yang menyebalkan. "Kamu nggak punya alasan lain, kan?" Suaraku terdengar lebih tajam sekarang. "Kamu nggak bisa lagi bilang kalau ini cuma kebetulan, kalau ini hanya prasangkaku. Karena aku tahu kamu bohong, Mas." Dia menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Dinda, kamu jangan berpikir yang enggak-enggak." Aku tertawa sinis. "Berpikir yang enggak-enggak? Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak bisa melihat semuanya dengan jelas?" Hiwal akhirnya mengangkat kepalanya, matanya sedikit memerah. "Aku cuma butuh waktu sendiri, Din. Itu aja." "Waktu sendiri?" Aku menatapnya dengan tidak percaya. "Dan kamu memilih menghabiskan waktu sendiri itu di rumah seorang janda, tengah malam, sambil memakai parfum yang bukan milikmu?" Dia tidak menjawab.
Aku merasakan kemarahan mulai mendidih di dadaku. Aku sudah menduga ini sejak lama. Tapi mendengar kebohongan keluar langsung dari mulutnya membuat semuanya terasa jauh lebih menyakitkan. Aku nggak akan tinggal diam, Mas, kataku akhirnya. Suaraku gemetar karena emosi. Aku akan cari tahu semuanya. Dan kalau kamu benar-benar mengkhianati aku, jangan harap aku akan tinggal diam. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan masuk ke dalam kamar, membanting pintu dengan keras. Aku bersandar di balik pintu, menutup mata dan mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Malam itu, aku sadar satu hal. Hiwal bukan hanya berbohong. Dia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Hari itu, suasana rumah terasa lebih berat dari sebelumnya. Sejak malam konfrontasi itu, aku dan Hiwal hampir tidak berbicara. Dia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bangun pagi, mandi, sarapan seadanya, lalu pergi bekerja. Tapi aku tahu, di balik sikapnya yang pura-pura biasa saja, dia pasti gelisah. Aku bisa melihatnya dari cara dia menghindari tatapan mataku, dari caranya cepat-cepat keluar rumah tanpa banyak bicara. Aku sendiri merasa seperti dihantui pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Aku ingin tahu kebenarannya. Aku ingin mendengarnya langsung dari mulutnya, bukan hanya berdasarkan kecurigaanku atau gosip orang-orang. Aku sudah muak dengan kebohongan-kebohongan yang terus keluar dari bibirnya. Dan hari ini, aku bertekad untuk membuatnya bicara. Sore itu, aku sengaja menunggu di ruang tamu. Aku tidak akan membiarkan Hiwal melewatiku begitu saja seperti pagi tadi. Ketika akhirnya dia pulang, langkahnya terdengar ragu di depan pintu. Aku duduk di sofa, menatap ke arahnya saat dia membuka pintu dan masuk. "Kita perlu bicara," kataku tegas sebelum dia sempat berjalan ke kamar. Dia berhenti di tengah langkah, terlihat seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Namun, akhirnya, dia menghela napas dan duduk di sofa seberangku. "Apalagi, Din?" katanya. Suaranya terdengar lelah. Aku menatapnya tajam. "Aku mau tahu kebenarannya, Mas. Aku mau dengar langsung dari kamu." Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, seakan mencoba menyusun kata-kata di dalam kepalanya. Aku tahu dia sedang mencari cara untuk menghindari pembicaraan ini, tapi aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. "Kamu nggak percaya aku, ya?" gumamnya akhirnya. Aku tertawa sinis. "Gimana aku bisa percaya kalau kamu terus-terusan bohong? Aku tahu kamu nggak pergi memancing. Aku tahu kamu nggak bersama Rudi. Aku tahu kamu pergi ke rumah Sari. Jadi sekarang, aku cuma ingin dengar satu hal dari kamu, Mas. Aku ingin dengar kamu mengakuinya." Hiwal menggigit bibirnya, menundukkan kepala. Jeda yang terlalu lama itu semakin menguatkan dugaanku. "Lalu kalau aku mengaku, apa yang bakal kamu lakukan?" tanyanya pelan. Jantungku mencelos. Jadi benar. Aku menggenggam jemariku sendiri di pangkuan, mencoba menahan getaran yang mulai merayapi tubuhku. Aku sudah menduga jawabannya, tapi mendengarnya dari mulutnya sendiri tetap saja membuat dadaku sesak. "Aku nggak akan melakukan apapun," jawabku, meskipun suaraku sedikit bergetar. "Aku cuma ingin dengar kebenarannya." Dia masih diam. Aku bisa melihat ekspresi ragu di wajahnya, seakan dia masih mempertimbangkan apakah akan terus berbohong atau menyerah pada kenyataan. "Aku memang nggak pergi memancing," katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. "Aku pergi ke rumah Sari." Pernyataan itu membuat kepalaku terasa pening, seakan dunia di sekelilingku berputar. Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas agar tidak langsung meledak dalam amarah. "Sejak kapan?" tanyaku, suaraku hampir berbisik. Hiwal menatapku, lalu kembali menunduk. "Beberapa bulan ini." Aku menggigit bibirku. "Kenapa?" Dia menggeleng, seakan tidak tahu harus berkata apa. "Aku nggak tahu, Din. Awalnya aku cuma butuh tempat buat ngobrol. Aku capek sama rutinitas, sama tekanan kerja, sama semuanya. Sari ngertiin aku. Aku nggak ada niat buat nyakitin kamu." Aku tertawa getir. "Nggak ada niat? Kamu pikir aku bakal percaya?"
Kamu pikir aku nggak tahu apa yang orang-orang bicarakan tentang Sari? Dia bukan cuma tempat buat ngobrol. Mas, kamu pikir aku bodoh? Hiwal menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku nyesel, Din, katanya akhirnya. Aku tahu aku salah. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku menatapnya lama. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya pada penyesalannya. Ada bagian kecil yang ingin memaafkannya, berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Tapi aku tahu, aku bukan lagi perempuan yang bisa dibohongi begitu saja. Aku sudah terlalu lelah dengan kebohongan dan pengkhianatan ini. Aku berdiri, menatapnya dengan tatapan yang dingin. Kalau kamu benar-benar menyesal, Mas, kamu harus menerima resikonya dengan perceraian dan silahkan keluar dari rumah ini. Aku akan mengurus perceraian kita besok. Dia menatapku dengan mata membelalak. Apa? Kamu dengar aku? Ulangku, suaraku mantap. Aku nggak bisa terus hidup satu rumah dengan seseorang yang mengkhianatiku. Jadi, kemasi barang-barangmu. Pergi dari sini. Aku melihat Hiwal membuka mulutnya, seakan ingin membantah. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menunduk, mengangguk pelan, lalu berdiri dan berjalan ke kamar tanpa sepatah kata pun. Aku duduk kembali di sofa, merasakan tubuhku melemah. Air mataku akhirnya jatuh, tapi kali ini, aku tidak merasa lemah. Aku merasa lega. Mungkin ini bukan akhir yang aku bayangkan. Tapi setidaknya, aku sudah tahu kebenarannya. Malam pertama tanpa Hiwal terasa aneh. Rumah ini, yang selama bertahun-tahun menjadi tempat kami berbagi cerita dan tawa, kini terasa begitu sepi. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap pintu kamar yang tadi siang ditutupnya dengan pelan sebelum pergi. Aku mendengar suara langkah kakinya saat dia menyeret koper kecil keluar rumah, tanpa perlawanan, tanpa banyak kata. Mungkin dia juga tahu bahwa aku sudah terlalu lelah untuk berdebat. Aku tidak bertanya kemana dia pergi, dan dia pun tidak memberitahuku. Aku tidak peduli. Yang ku tahu, aku butuh ruang untuk bernapas, untuk memikirkan semuanya tanpa kehadirannya yang terus-menerus mengingatkanku pada pengkhianatan itu. Tapi meskipun aku mencoba meneguhkan hati, ada rasa sakit yang masih menyelinap di dadaku. Rasa kehilangan yang tidak bisa langsung hilang begitu saja. Esok harinya, aku mulai menghubungi pengacaraku untuk membantuku dalam proses perceraian. Setelah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan akhirnya kami resmi bercerai. Beberapa hari berlalu setelah perceraian, aku mulai mendengar kabar tentang Hiwal. Awalnya, aku tidak ingin tahu apapun tentangnya. Tapi di kampung kecil ini, gosip menyebar lebih cepat daripada angin. Aku mendengar dari Bu Yati, yang selalu tahu segala sesuatu lebih cepat dari orang lain, bahwa Hiwal kini tinggal di sebuah kos-kosan kecil di pinggir kota. Tempatnya sempit, hanya ada satu kamar kecil dan sebuah kipas angin tua yang berdecit setiap kali dinyalakan. Jauh dari kenyamanan rumah yang pernah kami bangun bersama. Tak hanya itu, kabarnya dia juga mulai sering absen dari tempat kerjanya. Entah karena pikirannya kacau atau karena dia benar-benar kehilangan semangat, tapi beberapa rekan kerjanya mulai mengeluhkan kinerja Hiwal yang menurun drastis. Beberapa hari lalu, dia bahkan tidak masuk kerja sama sekali tanpa pemberitahuan. Aku tidak merasa senang mendengar itu, tapi aku juga tidak merasa iba. Ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Dia memilih jalannya, dan sekarang dia harus menanggung akibatnya. Suatu sore, aku sedang duduk di teras rumah ketika Rudi datang. Aku sedikit terkejut melihatnya, karena sejak konflik ini terjadi, aku tidak pernah berbicara dengannya lagi. Rudi tampak ragu-ragu, tapi akhirnya dia memberanikan diri untuk duduk di bangku kayu di depanku. "Dinda," katanya pelan, "aku cuma mau bilang, aku nggak pernah mendukung yang Hiwal lakukan. Aku sendiri kaget waktu tahu dia sering bohong sama kamu." Aku menatapnya lama. Aku bisa melihat ketulusan di matanya, dan entah kenapa, aku merasa sedikit lega mendengar ucapannya. "Jadi, kamu tahu semuanya?" tanyaku. Rudi mengangguk. Beberapa kali aku lihat dia di rumah Sari. Awalnya aku pikir mungkin dia cuma mampir, tapi makin lama makin sering. Aku sempat tanya, tapi dia selalu bilang itu bukan urusanku. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku. Jadi dia memang sengaja menyembunyikannya. "Iya."
Rudy menghela napas. Tapi sekarang, Sari udah mulai menjauh dari dia. Aku mengangkat alis. Maksudmu? Rudy menggeleng pelan, seakan tidak percaya dengan yang akan dikatakannya. Aku dengar dari beberapa orang, Sari nggak mau lagi dekat-dekat sama Hiwal. Dia mulai sadar kalau Hiwal sekarang nggak punya apa-apa. Rumah udah nggak dia tempatin. Kerjaannya juga mulai berantakan. Dulu mungkin dia tertarik sama Hiwal karena ada sesuatu yang bisa dikasih. Tapi sekarang, dia nggak ada gunanya lagi buat Sari. Aku terdiam. Jadi, semua ini hanya permainan bagi Sari? Dia mendekati Hiwal hanya karena ada keuntungan di dalamnya? Hatiku terasa semakin kosong mendengar kenyataan itu. Bukan karena aku masih peduli pada Hiwal, tapi karena semua ini menunjukkan betapa rendahnya harga dirinya di mata perempuan itu. Dia pantas dapat ini semua, kataku akhirnya, dengan suara datar. Aku nggak akan kasihan. Rudy mengangguk pelan. Aku ngerti. Kami terdiam beberapa saat. Lalu, sebelum pergi, Rudy menatapku dan berkata, Dinda, kamu lebih baik tanpanya. Jangan biarkan dia menghancurkan hidup kamu lebih jauh lagi. Aku hanya tersenyum kecil. Aku sudah tahu itu sejak awal. Tapi kini, aku semakin yakin bahwa aku memang pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku tidur dengan lebih nyenyak. Hari demi hari berlalu, dan kabar tentang Hiwal semakin jarang kudengar. Aku tidak lagi mencari tahu, tapi kampung kecil ini seperti jaring laba-laba yang selalu membawa kabar kemanapun anginnya berhembus. Aku mendengar bahwa dia semakin sering duduk termenung di warung kopi dekat kosannya, terlihat lusuh dan tidak bersemangat. Teman-temannya yang dulu sering bersamanya mulai menghilang satu persatu. Tidak ada lagi yang ingin bergaul dengan lelaki yang telah mengkhianati istrinya demi seorang janda yang kini bahkan tidak lagi menggubrisnya. Aku duduk di teras rumah, menikmati segelas teh hangat saat Bu Yati, tetangga sebelah yang selalu tahu segala gosip terbaru, berjalan mendekat dengan senyum penuh arti. Aku bisa menebak bahwa dia datang membawa kabar baru. Din, sudah dengar berita terbaru tentang Sari? Tanyanya sambil menarik kursi kayu dan duduk di sampingku tanpa menunggu izin. Aku menghela napas, berusaha menunjukkan bahwa aku tidak tertarik, meskipun dalam hati ada sedikit rasa penasaran. Apalagi sekarang. Bu Yati tersenyum penuh kemenangan, lalu mendekat seakan-akan yang akan dia katakan adalah rahasia negara. Katanya, dia udah nggak mau lagi sama Hiwal, bisiknya dramatis. Aku dengar sendiri waktu dia ngomong sama temannya di pasar. Dia bilang dia nggak ada urusan lagi sama laki-laki yang nggak punya masa depan. Aku mengangkat alis, sedikit terkejut, meskipun dalam hati aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Sari memang selalu dikenal sebagai perempuan yang hanya mau dekat dengan laki-laki yang bisa memberinya keuntungan. Sejak awal, dia tidak benar-benar peduli pada Hiwal. Dia hanya menikmati perhatian, hadiah-hadiah kecil, dan mungkin rasa puas karena bisa merebut suami orang. Tapi begitu Hiwal jatuh miskin, kehilangan rumah, dan hampir kehilangan pekerjaannya, dia tak lagi menarik bagi Sari. Jadi, dia benar-benar membuang Hiwal? Tanyaku, mencoba untuk tidak terdengar terlalu puas. Bu Yati mengangguk dengan penuh semangat. Iya, aku dengar dia sekarang dekat dengan seorang pedagang dari luar kota yang sering mampir ke sini. Katanya sih, lelaki itu lebih mapan, punya toko sendiri. Ya, begitulah Sari. Selalu cari yang lebih menguntungkan. Aku menghela napas, entah lega atau hanya lelah mendengar kisah ini berulang kali dalam berbagai versi. Aku tidak terkejut dengan tindakan Sari, tapi aku masih merasa heran bagaimana Hiwal bisa begitu bodoh mempercayainya sejak awal. Dan Hiwal? Tanyaku akhirnya, meskipun aku tidak yakin ingin tahu jawabannya. Bu Yati terkekeh. Oh, dia sekarang seperti orang linglung. Kemarin aku lihat dia duduk sendirian di warung kopi. Mukanya kusut seperti orang yang kehilangan segalanya. Mungkin dia baru sadar kalau semua ini salahnya sendiri. Aku diam sejenak mencerna kata-kata itu. Ada bagian kecil dalam diriku yang ingin merasa kasihan pada Hiwal. Tapi rasa sakit yang dia berikan padaku jauh lebih besar daripada simpati yang bisa aku rasakan. Aku menyesap tehnya perlahan, menikmati kehangatannya yang terasa menenangkan di tenggorokanku. Seharusnya dia sadar dari awal, kataku akhirnya.
Sekarang dia harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Bu Yati mengangguk setuju. Iya, Din. Kadang karma itu nggak perlu kita cari. Dia datang sendiri pada waktunya. Aku tersenyum tipis. Aku tidak percaya sepenuhnya pada konsep karma. Tapi aku percaya bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Dan kini, Hiwal mulai merasakan akibat dari semua kebohongan dan pengkhianatannya. Aku tidak lagi memikirkan apakah dia akan bangkit dari keterpurukannya atau semakin jatuh. Itu bukan urusanku. Yang ku tahu, aku telah mengambil langkah pertama untuk membebaskan diriku dari luka ini. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa sedikit lebih ringan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku baru saja menutup pintu setelah memastikan semua lampu di luar sudah dimatikan ketika suara ketukan terdengar dari depan. Ketukan itu pelan, ragu-ragu, seolah orang di balik pintu tidak yakin apakah ia benar-benar ingin berada di sana. Aku menghela napas panjang. Sejak kepergian Hiwal dari rumah, aku sudah menduga saat seperti ini akan tiba. Saat dia akhirnya kembali, mencoba memperbaiki semuanya dengan kata-kata manisnya yang dulu pernah berhasil membuatku luluh. Aku berjalan ke pintu dengan hati-hati, menenangkan diri agar tidak terbawa emosi. Ketika aku membukanya, di bawah cahaya redup lampu teras, berdirilah Hiwal. Wajahnya tampak lebih kurus dibanding terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya berantakan, matanya sembab, dan bajunya terlihat lusuh, seakan dia sudah berhari-hari tidak merawat dirinya sendiri. Dinda, katanya, suaranya serak seperti baru saja menelan segenggam kesedihan. Boleh aku masuk? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya lama, membiarkan keheningan menggantung di antara kami. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apakah ini pria yang dulu pernah kucintai? Pria yang dulu selalu berjanji akan menjagaku, tapi malah memilih mengkhianatiku demi kesenangan sesaat? Kenapa kamu kesini, Mas? Tanyaku akhirnya. Suaraku lebih dingin dari yang aku maksudkan. Dia menggeser kakinya gelisah, seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan. Aku ingin bicara. Aku ingin memperbaiki semuanya, katanya, suaranya penuh harapan. Aku hampir tertawa mendengar kata-katanya. Memperbaiki semuanya? Seakan yang dia lakukan hanya kesalahan kecil yang bisa dimaafkan dalam sekejap. Seakan pengkhianatan, kebohongan, dan rasa sakit yang dia berikan bisa dihapus hanya dengan beberapa kata penyesalan. Mas, kataku pelan, berusaha menjaga emosiku tetap stabil. Kamu pikir semuanya bisa diperbaiki semudah itu? Dia menunduk, menggigit bibirnya. Aku tahu aku salah, Din. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku bodoh, aku lemah, aku nggak tahu kenapa aku melakukan itu semua. Tapi sekarang aku sadar, nggak ada yang lebih berarti buatku selain kamu. Aku menggeleng pelan. Kamu baru sadar setelah Sari meninggalkanmu. Hiwal terkejut, seolah tidak menyangka aku akan langsung menyinggung hal itu. Dia mencoba berkata sesuatu, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Wajahnya yang lelah semakin terlihat suram. Aku dengar semuanya. Mas, lanjutku. Aku tahu Sari sudah tidak peduli lagi padamu. Aku tahu kamu kehilangan pekerjaan karena terlalu sibuk mengejar perempuan yang bahkan tidak pernah benar-benar menginginkanmu. Dan sekarang, ketika kamu tidak punya siapa-siapa lagi, kamu datang kepadaku, berharap aku akan menerimamu kembali. Hiwal mengangkat wajahnya. Matanya memancarkan kepanikan yang hampir membuatku merasa kasihan. Bukan begitu, Din. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin berubah. Aku tahu aku sudah hancurkan kepercayaanmu, tapi aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku menutup mata, mengambil napas panjang sebelum menjawab. Mas, aku sudah memikirkan ini sejak lama. Saat pertama kali kamu pergi, aku masih berharap mungkin suatu hari aku bisa memaafkanmu. Tapi semakin lama aku hidup tanpamu, semakin aku menyadari sesuatu. Hiwal menatapku penuh harap. Apa? Aku menatap matanya tajam, memastikan dia mendengar setiap kata yang akan kukatakan. Aku lebih bahagia tanpamu. Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari tamparan manapun. Aku bisa melihat bagaimana tubuhnya sedikit melemah, bagaimana wajahnya semakin kehilangan warna.
Dia mencoba mencari kata-kata, tapi tidak ada yang bisa dia katakan untuk membantah kenyataan itu. Dinda, aku. Pergilah, Mas, potongku tegas. Aku sudah terlalu lelah. Aku sudah terlalu banyak menangis untuk seseorang yang bahkan tidak pernah memikirkan bagaimana perasaanku saat dia memilih pergi ke pelukan perempuan lain. Sekarang, saat aku mulai menemukan kedamaian dalam hidupku, aku tidak ingin kamu datang dan menghancurkannya lagi. Hiwal terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tidak bisa lagi melihat pria yang dulu pernah aku cintai. Yang berdiri di hadapanku sekarang hanyalah bayangan seseorang yang telah kehilangan segalanya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengangguk pelan. Baik, katanya. Suaranya hampir berbisik. Aku mengerti. Dia berbalik perlahan, melangkah pergi dengan bahu yang tertunduk. Aku mengawasinya sampai dia menghilang di balik gelapnya malam. Tidak ada lagi beban di dadaku, tidak ada lagi keinginan untuk menahannya atau memaafkannya. Aku menutup pintu dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bebas. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kamarku, menyentuh wajahku dengan kehangatan yang selama ini seakan hilang dari hidupku. Aku membuka mata perlahan, merasakan udara segar yang mengalir melalui tirai yang sedikit berkibar ditiup angin. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, bukan tentang dunia luar, melainkan tentang diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bangun tanpa perasaan sesak di dada. Tidak ada bayangan masa lalu yang menghantuiku, tidak ada kesedihan yang membebani langkahku. Aku turun dari tempat tidur, menatap pantulan diriku di cermin. Wajah yang dulu terlihat lelah dan kusam kini mulai tampak lebih segar. Lingkar hitam di bawah mataku perlahan memudar, digantikan dengan sinar yang perlahan kembali ke dalam tatapanku. Aku tersenyum tipis. Aku masih Dinda yang sama, tapi aku bukan lagi perempuan yang terpuruk karena pengkhianatan. Hari itu, aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku tidak ingin terus-menerus terkurung dalam kenangan lama. Aku ingin menjalani hari dengan semangat baru, menemukan hal-hal yang bisa membangun kembali hidupku. Aku melangkah ke dapur, menyeduh secangkir kopi, dan menyesapnya dengan tenang. Kopi yang dulu terasa pahit kini memiliki rasa yang berbeda. Entah karena aku mulai terbiasa, atau karena aku mulai menikmati hidup tanpa beban. Sejak kepergian Hiwal, aku menyadari bahwa aku perlu melakukan sesuatu untuk mengisi kekosongan dalam hidupku. Aku tidak bisa selamanya duduk di rumah, terjebak dalam pikiran dan kenangan yang hanya akan menyakitiku. Maka, ketika aku mendengar ada kursus memasak di pusat pelatihan desa, aku langsung mendaftarkan diri. Hari pertama kursus, aku merasa sedikit canggung. Aku tidak mengenal siapapun di sana, dan sebagian besar peserta adalah ibu-ibu yang lebih tua dariku. Tapi begitu kelas dimulai, aku menyadari bahwa aku menyukai suasana ini. Aku menikmati aroma rempah yang memenuhi udara, suara alat-alat dapur yang saling beradu, dan tawa ringan dari para peserta saat mencoba resep baru. Aku bertemu dengan beberapa orang baru yang membuatku merasa lebih diterima. Ada Lina, seorang janda ceria yang selalu bisa membuat orang lain tertawa dengan candanya. Ada juga Rani, seorang ibu muda yang ingin belajar memasak untuk keluarganya. Mereka tidak tahu tentang kisahku, dan aku tidak merasa perlu menceritakannya. Di sini, aku bukan lagi Dinda yang disakiti. Aku adalah Dinda yang sedang belajar menemukan kembali kebahagiaannya. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai menemukan ritme baru dalam hidupku. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat, memikirkan menu apa yang akan kucoba hari itu. Aku mulai bereksperimen dengan berbagai resep, mengisi dapur dengan aroma masakan yang menggugah selera. Bahkan, aku mulai berpikir untuk membuka usaha kecil-kecilan, mungkin menjual kue atau makanan ringan di pasar. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap langit yang mulai berubah warna saat matahari terbenam. Aku mengingat kembali betapa dulu aku pernah merasa hidupku hancur. Betapa aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa bahagia lagi. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, dari bagaimana kita memilih untuk bangkit setelah terjatuh. Aku tidak lagi menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi.
Aku tidak lagi merasa perlu mencari jawaban atas semua pertanyaan yang dulu menghantuiku. Aku hanya ingin melangkah maju, menjalani hidupku dengan lebih baik. Aku berhak bahagia, dan aku tidak akan membiarkan masa lalu menghalangi langkahku lagi. Malam itu, sebelum tidur, aku melihat ponselku dan melihat pesan dari Rani. "Din, besok ikut aku ke toko bahan kue. Yuk, aku mau beli beberapa bahan untuk coba resep baru. Kita bisa sekalian jalan-jalan." Aku tersenyum. Aku tidak akan menolak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Aku membalas pesannya dengan cepat. "Tentu. Sampai ketemu besok, Ran." Aku meletakkan ponselku di meja dan menarik selimut. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, bahwa mungkin aku akan menghadapi lebih banyak tantangan di masa depan. Tapi untuk saat ini, aku sudah berada di jalur yang benar. Aku telah memilih untuk terus maju, dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur dengan hati yang benar-benar tenang. Kehidupan Hiwal setelah kepergiannya dari rumah tidak berjalan seperti yang mungkin dia bayangkan. Aku sudah tidak mendengar banyak kabar tentangnya, tapi sesekali cerita tentangnya sampai juga ke telingaku, dibawa oleh percakapan para tetangga atau dari orang-orang yang pernah mengenalnya. Dan dari semua yang kudengar, satu hal yang pasti, Hiwal bukan lagi pria yang dulu ku kenal. Dia kini seperti bayangan dirinya sendiri, pria yang kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri. Aku tidak merasa senang mendengar kabar itu, tapi aku juga tidak bisa mengatakan bahwa aku iba. Aku hanya merasa, ini adalah akibat yang seharusnya ia terima. Aku pernah terluka karenanya, dan kini ia harus merasakan bagaimana rasanya hidup dalam keterpurukan. Salah satu cerita yang paling sering kudengar adalah bagaimana Hiwal mulai kesulitan memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak kehilangan pekerjaannya karena terlalu sering bolos, dia sempat mencoba mencari pekerjaan lain. Tapi di kampung kecil ini, berita menyebar dengan cepat. Semua orang tahu tentang perbuatannya, dan tidak banyak yang mau memberinya kesempatan. Beberapa kali, dia terlihat duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan, dengan pandangan kosong menatap gelas kopinya yang hampir dingin. Dulu, warung itu adalah tempatnya tertawa bersama teman-temannya, berbagi cerita tentang pekerjaannya, atau sekadar bercanda. Tapi sekarang, dia duduk sendirian, dan teman-temannya yang dulu dekat dengannya satu persatu menjauh. Mereka tidak ingin bergaul dengan seseorang yang tidak bisa setia pada istrinya sendiri, apalagi seseorang yang telah kehilangan semua yang membuatnya dihormati. Yang lebih menyedihkan, dia juga kehilangan Sari, perempuan yang dulu dia kejar mati-matian. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tapi dari yang kudengar, setelah mengetahui bahwa Hiwal tidak lagi punya pekerjaan dan tidak bisa memberinya kenyamanan yang diinginkannya, Sari mulai menjauh. Seperti yang sudah diduga, dia hanya tertarik pada kesenangan, bukan pada kesetiaan. Suatu hari, aku bertemu dengan Bu Yati di pasar, dan seperti biasa, dia memiliki banyak cerita untuk dibagikan. "Din, kamu tahu nggak, kemarin aku lihat Hiwal di depan toko beras. Dia kelihatan lusuh banget, kayak nggak mandi berhari-hari," katanya sambil menata belanjaannya. Aku menghela napas, berusaha menahan perasaan campur aduk yang tiba-tiba muncul di dadaku. "Apa yang dia lakukan di sana?" tanyaku, meskipun aku tidak yakin ingin tahu jawabannya. Bu Yati mendesah. "Dia kayaknya mau minjam uang sama salah satu pemilik toko. Tapi ya, siapa juga yang mau minjemin uang ke dia sekarang? Semua orang tahu dia udah nggak punya pekerjaan tetap. Kasihan juga sih, tapi ya, ini akibat perbuatannya sendiri." Aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam kantong belanjaanku lebih erat, mencoba memahami perasaanku sendiri. Dulu, mungkin aku akan merasa hancur mendengar kabar seperti ini. Aku akan menangis, merasa bersalah, dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk menolongnya. Tapi sekarang, aku hanya merasa kosong. Hiwal bukan lagi tanggung jawabku. Dia telah memilih jalannya sendiri, dan aku telah memilih untuk meninggalkannya di masa lalu. Aku tidak bisa terus-menerus mengasihani seseorang yang telah membuang kesempatan untuk tetap memiliki keluarga yang mencintainya. Malamnya, ketika aku duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat di tanganku, aku membiarkan pikiranku melayang. Aku bertanya-tanya apakah Hiwal juga sedang duduk sendirian di tempatnya sekarang, menyesali semua keputusannya.
Apakah dia pernah memikirkan bagaimana hidupnya akan berbeda jika dia tidak mengkhianatiku? Apakah dia menyesal kehilangan segalanya hanya demi seseorang yang bahkan tidak benar-benar peduli padanya? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan pernah tahu jawabannya. Dan jujur saja, aku tidak peduli lagi. Yang ku tahu adalah bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Jalan yang membawaku ke arah yang lebih baik, jauh dari luka dan kesedihan yang pernah dia tinggalkan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari bayangannya. Hari itu, aku sedang sibuk merapikan meja kecil tempatku menjual kue di sudut pasar desa. Sudah beberapa minggu sejak aku mulai usaha kecil-kecilan ini, dan aku merasa semakin menikmati hari-hariku. Pagi-pagi sekali, aku akan bangun, menyiapkan adonan, memanggang kue hingga harum memenuhi rumah, lalu membawa semuanya ke pasar. Tidak hanya membuatku sibuk, tapi juga memberiku kesempatan bertemu banyak orang baru, berbincang, dan perlahan-lahan membangun kembali kepercayaan diriku yang dulu sempat hancur. Saat aku tengah menata toples-toples berisi kue kering, seseorang tiba-tiba berdiri di depan lapakku. "Permisi, ini kuenya masih ada." Aku mengangkat wajah, dan untuk beberapa detik, aku terpaku. Seorang pria berdiri di hadapanku, mengenakan kemeja biru muda yang lengan pendeknya tergulung rapi. Wajahnya terlihat ramah, dengan senyum yang hangat dan sorot mata yang membuatku merasa nyaman seketika. Dia tampak lebih muda dari Hiwal, mungkin seumuranku, atau sedikit lebih tua. Aku mengangguk cepat, mencoba mengembalikan fokusku. "Oh, iya, masih ada. Mau coba yang mana?" Dia melihat ke dalam toples, lalu menunjuk kue nastar yang baru saja aku tata. "Nastar ini kelihatannya enak. Buatan sendiri." Aku tersenyum. "Iya, semua buatan sendiri. Baru matang tadi pagi." Dia mengangguk puas, lalu mengambil satu kue dan mencobanya di tempat. Begitu menggigit, matanya membesar sedikit, lalu dia mengangguk-angguk. "Wow, enak banget. Rasa nanasnya pas, nggak terlalu manis, nggak terlalu asam." Aku tersenyum lebar. "Terima kasih. Kalau suka, bisa beli setoples. Aku kasih harga spesial," candaku. Dia tertawa kecil. "Boleh. Oh iya, namaku Ardi. Kebetulan aku baru pindah ke desa ini. Aku buka bengkel di dekat jalan raya." Aku mengangkat alis. "Oh, yang bengkel baru itu? Aku pernah lihat pas lewat." Dia mengangguk. "Iya, masih baru. Aku lagi coba bangun usaha sendiri di sini." Percakapan kami berlanjut lebih lama dari yang aku perkirakan. Biasanya, pelanggan hanya datang, membeli kue, dan pergi, tapi dengan Ardi, aku merasa nyaman untuk mengobrol lebih lama. Dia menceritakan sedikit tentang hidupnya, bagaimana dia sebelumnya bekerja di kota sebelum memutuskan kembali ke desa dan membuka bengkel sendiri. Aku juga menceritakan tentang usahaku, bagaimana aku baru mulai dan masih belajar banyak hal. Setelah membeli beberapa toples kue, Ardi berpamitan. "Aku pasti bakal sering beli kue di sini. Selain karena enak, aku juga suka ngobrol sama penjualnya," katanya dengan senyum menggoda sebelum pergi. Aku hanya tertawa kecil dan menggelengkan kepala. Tapi setelah dia pergi, aku menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada sesuatu yang berbeda di dadaku. Perasaan yang bukan lagi kesedihan atau luka, melainkan sesuatu yang lebih ringan, lebih menyenangkan, seperti bunga yang perlahan mulai mekar setelah musim dingin yang panjang. Beberapa hari berlalu, dan Ardi benar-benar menepati janjinya. Dia sering datang ke lapakku, kadang membeli kue, kadang hanya sekadar berbincang. Aku mulai merasa nyaman dengannya, dan tanpa kusadari, aku menunggu kehadirannya setiap pagi. Suatu sore, saat aku tengah membereskan lapak, Ardi datang membawa 2 gelas es teh. "Ini buatmu," katanya, menyerahkan 1 gelas padaku. Aku menerimanya dengan heran. "Loh, kok tiba-tiba bawain minuman?" Dia tersenyum. "Anggap aja gantian. Kamu sering jualan kue buat aku, sekarang aku yang traktir kamu." Aku tertawa kecil. "Baiklah, terima kasih." Kami duduk di bangku kecil dekat lapakku, menikmati es teh sambil mengobrol santai. Aku menyadari bahwa dengan Ardi, aku bisa tertawa lagi tanpa berpura-pura.
Aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa merasa takut atau canggung. Sore itu, ketika aku pulang, aku tersenyum tanpa sadar. Aku tidak tahu kemana arah hubungan ini akan berjalan, tapi satu hal yang pasti, aku siap membuka hati lagi. Aku tidak akan membandingkan Ardi dengan masa laluku, tidak akan membiarkan kenangan buruk menghancurkan kebahagiaan yang mungkin datang. Aku berhak untuk bahagia, dan mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Hari-hariku mulai terasa lebih ringan sejak kehadiran Ardi dalam hidupku. Dia bukan hanya seseorang yang datang dan pergi, tetapi perlahan menjadi sosok yang memberiku rasa nyaman yang sudah lama tidak kurasakan. Setiap pagi, dia mampir ke lapaku di pasar, membeli kue-kue buatanku, dan menghabiskan waktu berbincang denganku. Kami tidak pernah membahas masa lalu, dan aku bersyukur untuk itu. Ardi menerima kehadiranku tanpa perlu menggali luka-luka lama yang sudah ingin kutinggalkan. Namun, rupanya hidup tidak akan membiarkanku melangkah maju begitu saja tanpa hambatan. Hari itu, saat aku sedang sibuk melayani pembeli di pasar, sebuah suara yang sudah lama tidak kudengar menyelusup ke telingaku, membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Din, kita bisa bicara sebentar." Aku menoleh dan melihat Hiwal berdiri di hadapanku. Penampilannya jauh dari pria yang dulu pernah kukenal. Rambutnya tampak berantakan, wajahnya kusut, dan pakaiannya terlihat lusuh. Sorot matanya yang dulu penuh percaya diri kini terlihat redup, seolah-olah seluruh kehidupannya telah direnggut darinya. Aku menghela napas dalam-dalam, menekan emosi yang tiba-tiba menyeruak di dadaku. "Aku sedang sibuk, Mas. Kalau kamu mau beli kue, silakan. Kalau tidak, aku tidak ada waktu untuk mengobrol." Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit ku mengerti, campuran antara penyesalan, kemarahan, dan mungkin sedikit rasa putus asa. "Aku cuma mau bicara sebentar," desaknya. Aku menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengangguk. 5 menit. Tidak lebih. Hiwal menarik napas, lalu mulai bicara. "Aku dengar kamu sering bersama pria itu, Ardi." Aku mengerutkan kening. Lalu, dia mengepalkan tangannya, lalu tertawa sinis. "Kamu cepat sekali move on, ya? Aku pikir kamu akan butuh waktu lebih lama untuk melupakan aku." Aku menatapnya tajam, merasa kesal dengan kata-katanya. "Bukan urusanmu, Mas. Lagi pula, aku sudah lama melupakanmu. Aku hanya butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri, dan sekarang, aku sudah bahagia." Hiwal tertawa kecil, tetapi kali ini terdengar getir. "Bahagia? Dengan pria yang bahkan belum lama kamu kenal? Kamu yakin dia lebih baik dariku?" Aku menatapnya dengan tatapan tajam. "Lebih baik atau tidak, itu bukan hakmu untuk menilai. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak mengkhianatiku seperti yang kamu lakukan." Hiwal terdiam, lalu menundukkan kepala. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, seolah-olah dia sedang menahan kemarahan atau kekecewaan. Aku tidak peduli. Aku sudah melewati semua rasa sakit yang pernah dia berikan, dan aku tidak akan membiarkan dia kembali mengganggu hidupku. Sejak pertemuan itu, Hiwal mulai bertingkah lebih jauh. Aku mendengar dari beberapa tetangga bahwa dia mulai menyebarkan rumor tentangku, bahwa aku sengaja mencari pria lain untuk membuatnya cemburu, bahwa aku tidak setia sejak awal, dan bahwa hubunganku dengan Ardi hanyalah pelarian. Aku tidak terkejut. Aku tahu Hiwal cukup putus asa untuk melakukan hal seperti itu. Tapi yang membuatku terkejut adalah reaksi orang-orang di sekitarku. Tidak ada yang percaya dengan perkataan Hiwal. Semua orang tahu siapa yang berselingkuh dan siapa yang dikhianati. Para tetangga, teman-teman di pasar, bahkan orang-orang yang tidak begitu dekat denganku, semua berdiri di pihakku. "Jangan dengarkan omongannya, Din," kata Bu Yati suatu hari saat aku tengah membereskan lapakku. "Orang seperti dia cuma iri melihat kamu bisa bahagia tanpa dia." Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. "Aku juga tidak peduli lagi, Bu. Biarkan saja dia bicara sesuka hatinya." Namun, Hiwal tidak berhenti sampai di situ. Suatu malam, ketika aku baru saja pulang dan sedang duduk di teras rumah, aku mendengar suara sepeda motor berhenti di depan pagar. Aku berdiri, dan begitu aku melihat siapa yang datang, aku menghela napas. Ardi turun dari motornya dengan ekspresi serius. "Dinda, aku bisa bicara sebentar,"
Aku mengangguk, meskipun hatiku sedikit gelisah. Ada apa? Dia menghela napas panjang, lalu berkata, aku dengar rumor yang Hiwal sebarkan tentangmu. Aku tahu itu tidak benar, tapi aku ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Ardi. Aku tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku tanpa harus terus-menerus dihantui oleh masa lalu. Ardi menatapku sejenak, lalu tersenyum. Bagus. Karena aku juga tidak peduli dengan omongan orang lain. Yang aku tahu, aku menyukaimu, dan aku ingin mengenalmu lebih jauh, tanpa bayang-bayang siapapun. Aku terdiam, merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadaku. Kata-katanya sederhana, tetapi jujur. Aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar siap untuk melangkah maju. Hiwal mungkin masih mencoba mengganggu, masih mencoba membuatku merasa bersalah, tapi kali ini, aku tidak akan membiarkannya. Aku sudah meninggalkan masa laluku, dan tidak ada yang bisa menyeretku kembali ke dalam kegelapan yang dulu menyelimutiku. Malam itu, aku tidur dengan perasaan tenang, tahu bahwa apapun yang Hiwal lakukan, dia tidak akan pernah bisa menghancurkan kebahagiaanku yang baru. Hari itu, aku sedang duduk di dapur, menikmati secangkir teh hangat sambil membaca buku resep. Sejak berjualan kue di pasar, aku semakin bersemangat mencoba resep-resep baru. Rasanya menyenangkan bisa melakukan sesuatu yang kucintai dan melihat orang lain menikmatinya. Tetapi ketenangan sore itu terganggu ketika ponselku tiba-tiba berdering. Din, kamu sudah dengar kabar soal Hiwal? Suara Bu Yati terdengar sedikit panik di seberang telepon. Aku meletakkan cangkirku, tiba-tiba merasa gelisah. Kabar apa, Bu? Dia kecelakaan. Jatuh dari motor saat mengantar barang. Sekarang dia ada di rumah sakit. Aku terdiam. Kabar itu seperti pukulan tak terduga, meskipun aku tahu seharusnya aku tidak terlalu terkejut. Kehidupan Hiwal memang sudah berantakan sejak dia kehilangan pekerjaannya. Dia mengambil pekerjaan serabutan, termasuk menjadi kurir untuk sebuah toko kelontong. Mungkin karena kelelahan, mungkin juga karena pikirannya tidak fokus, dia mengalami kecelakaan. Setelah menghela napas panjang, aku akhirnya bertanya, dia baik-baik saja? Bu Yati terdengar ragu sejenak sebelum menjawab. Tidak terlalu parah, tapi cukup serius. Kakinya patah, dan dia harus dirawat selama beberapa minggu. Masalahnya, tidak ada yang menjenguknya. Aku terdiam lagi. Tidak ada yang menjenguknya? Aku tahu Hiwal kehilangan banyak teman setelah skandal perselingkuhannya terbongkar. Tetapi aku tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar sendirian dalam kondisi seperti ini. Bahkan Sari, wanita yang dulu dia kejar mati-matian, sepertinya sudah benar-benar menghilang dari hidupnya. Setelah beberapa menit berpikir, aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Aku tidak datang karena masih mencintainya atau karena ingin kembali padanya. Tidak. Aku hanya ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja, dan mungkin, ini adalah cara terakhirku untuk benar-benar menutup bab dalam hidupku yang melibatkan dirinya. Ketika aku tiba di rumah sakit, ruangan tempat Hiwal dirawat terasa sunyi. Tidak ada seorang pun di sana kecuali dirinya yang terbaring di tempat tidur dengan kaki diperban dan wajah terlihat letih. Saat dia melihatku masuk, matanya membesar sedikit, mungkin tidak menyangka aku akan datang. Dinda, gumamnya lemah. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa emosi. Bagaimana kondisimu? Dia menghela napas, lalu menatap langit-langit. Dokter bilang aku harus pakai tongkat sementara setelah keluar dari rumah sakit. Aku tidak tahu bagaimana aku akan bekerja lagi. Aku tidak menjawab. Rasa iba sedikit muncul di hatiku, tetapi aku menekannya. Aku tidak bisa membiarkan diriku merasa kasihan pada seseorang yang telah menghancurkanku dulu. Setelah beberapa saat hening, Hiwal akhirnya berbicara lagi. Kamu tahu, Din, selama beberapa bulan terakhir, aku banyak berpikir tentang semua kesalahan yang aku buat. Aku kehilangan semuanya, pekerjaan, rumah, teman-teman, dan kamu. Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. Aku bodoh. Aku mengkhianati satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku, demi sesuatu yang tidak berarti. Dia tertawa getir.
Dan sekarang, lihat aku. Sendirian. Tidak ada yang peduli lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Kamu benar. Kamu mengkhianati aku, Mas. Dan aku tidak akan pernah bisa melupakan itu. Tapi bukan berarti aku ingin melihatmu menderita. Aku datang ke sini bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku ingin memastikan kamu baik-baik saja. Setelah ini, kita tidak lagi ada urusan apapun. Hywal menatapku dengan ekspresi penuh penyesalan. Aku tidak berharap kamu kembali padaku, Din. Aku tahu aku tidak pantas untuk itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku tersenyum tipis, tetapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Penyesalan tidak akan mengubah apapun, Mas. Aku sudah bahagia sekarang, dan aku harap kamu juga bisa menemukan cara untuk memperbaiki hidupmu. Aku berbalik, bersiap untuk pergi. Tapi sebelum aku keluar, aku berkata satu hal terakhir kepadanya. Aku pergi dulu, Mas. Semoga ini jadi pelajaran buatmu. Aku tidak menoleh lagi saat melangkah keluar dari ruangan itu. Begitu aku keluar dari rumah sakit, aku menghirup udara dalam-dalam, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ini benar-benar akhir dari segalanya. Dan aku siap untuk masa depanku yang baru. Hari-hariku berlalu dengan lebih tenang sejak aku meninggalkan rumah sakit setelah menjenguk Hywal. Aku merasa seperti baru saja menutup sebuah buku lama yang penuh dengan lembaran luka, kesalahan, dan pengkhianatan. Kini, aku bisa membuka halaman baru dalam hidupku, tanpa lagi dihantui oleh kenangan yang menyakitkan. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru. Tidak ada lagi air mata yang menetes tanpa alasan, tidak ada lagi perasaan was-was atau takut dikhianati. Aku melanjutkan hari-hariku dengan bekerja di pasar, mencoba berbagai resep baru, dan yang terpenting, menikmati kebebasan yang selama ini tidak kusadari betapa berharganya. Sejak aku mulai usaha kue ini, banyak pelanggan setia yang selalu datang, tidak hanya karena rasa kueku, tetapi juga karena mereka suka mengobrol denganku. Aku merasa lebih dihargai dan lebih percaya diri. Ardi pun semakin sering datang, bukan hanya sebagai pelanggan, tapi sebagai seseorang yang perlahan-lahan mulai mengisi ruang kosong di hatiku. Dia tidak pernah terburu-buru dalam mendekatiku, dan itu yang membuatku merasa nyaman. Dia tahu aku butuh waktu, dan dia dengan sabar membiarkanku berjalan sesuai ritmeku sendiri. Suatu sore, setelah pasar mulai sepi, Ardi datang dengan membawa sesuatu di tangannya. Sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan kain batik. Apa ini? Tanyaku penasaran. Ardi tersenyum, lalu menyerahkan kotak itu padaku. Bukalah. Aku perlahan membuka bungkusan kain itu, dan saat melihat isinya, aku terkejut. Di dalamnya ada sebuah celemek cantik berwarna krem dengan bordiran namaku di bagian dadanya. Ardi, ini untukku? Tanyaku dengan suara pelan. Dia mengangguk. Aku lihat kamu semakin sibuk dengan usaha kuemu. Jadi kupikir kamu butuh sesuatu yang spesial. Aku pesan ini khusus untukmu. Aku menatapnya, merasakan sesuatu yang hangat merayap di dadaku. Itu bukan hadiah yang mahal, tetapi sangat bermakna. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama seseorang memberiku sesuatu dengan penuh perhatian seperti ini. Terima kasih, Ardi, ucapku tulus. Dia tersenyum, lalu duduk di bangku kecil di sampingku. Aku senang melihat kamu bahagia, Din. Kamu pantas mendapatkan lebih dari apa yang dulu kamu alami. Aku menghela napas, lalu menatapnya. Aku dulu berpikir aku tidak akan pernah bisa bahagia lagi setelah semua yang terjadi. Tapi sekarang, aku merasa berbeda. Aku merasa lebih bebas, lebih percaya diri. Aku tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu. Ardi menatapku lekat-lekat. Karena kamu memang kuat, Din. Kamu sudah melewati banyak hal, dan kamu masih bisa berdiri tegak. Itu luar biasa. Aku tersenyum. Mungkin dulu aku lemah. Aku terlalu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak berharga. Tapi sekarang, aku tahu bahwa kebahagiaanku tidak bergantung pada orang lain. Aku bisa menciptakannya sendiri. Ardi mengangguk setuju. Dan aku akan ada di sini, kalau kamu butuh seseorang untuk berbagi kebahagiaan itu. Aku menatapnya lebih lama kali ini. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa bahwa mungkin,
Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertemu seseorang yang benar-benar melihatku apa adanya. Tanpa ekspektasi, tanpa paksaan, tanpa kebohongan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin yakin bahwa aku telah menemukan kebahagiaan yang kucari. Tidak, kebahagiaan itu bukan berasal dari seseorang, tetapi dari diriku sendiri. Dan Ardi hanyalah seseorang yang menambah warna dalam perjalanan baruku ini. Aku telah belajar mencintai diriku sendiri. Dan sekarang, aku siap membuka hati untuk cinta yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih indah. Matahari sore menebarkan cahaya keemasan di langit, menyelimuti jalan kecil menuju rumahku dengan rona hangat yang menenangkan. Aku duduk di teras, menikmati semilir angin yang membawa aroma tanah basah setelah hujan singkat tadi siang. Di tanganku, ada secangkir teh melati yang masih mengepul. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan ketenangan ini meresap ke dalam hatiku. Aku sadar, ini adalah kebahagiaan yang selama ini kucari. Ketenangan tanpa rasa takut, tanpa beban, dan tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Tapi rupanya, takdir ingin memberikan satu pertemuan terakhir sebelum aku benar-benar menutup bab lama dalam hidupku. Saat aku menyesap tehku, suara sepeda motor tua berhenti di depan rumahku. Aku menoleh dan mendapati sosok yang sudah lama tak kulihat berdiri di sana. Hiwal. Dia tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya di rumah sakit. Wajahnya masih terlihat lelah, dan langkahnya sedikit tertatih dengan bantuan tongkat. Pakaiannya sederhana, dan matanya, yang dulu selalu dipenuhi kesombongan, kini tampak kosong, seperti orang yang telah kehilangan arah dalam hidupnya. Aku tidak mengatakan apa-apa saat dia melangkah mendekat. Dia berdiri beberapa meter di depanku, tampak ragu. Aku bisa merasakan beban di bahunya, seolah-olah ada ribuan kata yang ingin dia ucapkan, tapi dia tak tahu harus mulai dari mana. "Apa kabar, Din?" Akhirnya dia berbicara, suaranya lebih pelan dari yang kuingat. Aku meletakkan cangkir teh di meja kecil di sampingku, menatapnya tanpa ekspresi. "Aku baik." Dia mengangguk, lalu menghembuskan napas panjang. "Aku dengar, kamu bahagia sekarang." Aku tersenyum kecil. "Ya, aku bahagia." Dia tertawa hambar, lalu menundukkan kepala. "Itu bagus. Kamu memang pantas bahagia, Din. Lebih dari siapapun." Aku tidak menjawab. Aku hanya membiarkannya berbicara, membiarkannya menuangkan apapun yang masih mengganjal dalam hatinya. "Aku ingin meminta maaf lagi, Din," lanjutnya. "Aku tahu ini mungkin tidak ada artinya lagi buatmu. Aku tahu aku sudah terlalu banyak berbuat salah, dan aku kehilangan segalanya karena kebodohanku sendiri. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya dengan tenang. "Mas, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti aku bisa melupakan semuanya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku sudah memilih jalanku sendiri, dan jalanku tidak lagi bersinggungan denganmu." Dia mengangguk pelan, lalu tersenyum pahit. "Aku mengerti. Aku tidak berharap kamu kembali, Din. Aku hanya ingin menutup semuanya dengan baik." Aku mengamati wajahnya sejenak, mencari tanda-tanda kebohongan, tetapi yang kutemukan hanyalah kelelahan dan penyesalan. "Aku tahu, ini adalah akhir bagi kami. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan." Hiwal menatapku sekali lagi sebelum akhirnya berbalik, melangkah menjauh dengan tongkatnya. Aku melihatnya pergi, tanpa ada keinginan sedikit pun untuk memanggilnya kembali. Aku tidak lagi merasa sakit, tidak lagi merasa marah. Yang ada hanyalah rasa lega. Aku kembali duduk, menyesap tehku yang mulai mendingin. Rasanya berbeda sekarang, lebih nikmat, lebih ringan, seolah-olah aku baru saja membuang beban yang selama ini masih tersisa di hatiku. Malamnya, Ardi datang ke rumah seperti biasa. Dia membawakan beberapa bahan untuk resep baru yang ingin kami coba bersama. Saat dia melihatku, dia tersenyum hangat. "Kamu kelihatan lebih tenang hari ini," katanya sambil duduk di sampingku. Aku mengangguk. Aku merasa seperti baru saja menutup pintu yang seharusnya sudah kututup sejak lama. Ardi tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, karena dia tahu aku sudah benar-benar bebas. Aku menatap langit malam yang bertabur bintang,
merasakan angin yang berembus pelan. Aku tahu, aku tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga menemukan diriku sendiri. Aku telah melewati badai, dan sekarang, aku siap untuk menjalani hari-hari yang lebih cerah. Akhir ini bukan hanya tentang menutup masa lalu. Ini tentang memulai masa depan yang lebih indah.